Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, NIM 19051004, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Di sini saya akan membacakan PPT yang berjudul Pengenalan Hewan atau Dunia Hewan pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Taufik Samsuri, SPD, MPD. Yang dimana terdapat daftar isi. Daftar isi yang pertama itu ada keanekaragaman cacing pipih, yang kedua ada keanekaragaman moluska, dan yang ketiga keanekaragaman annelida. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mahasiswa mampu membandingkan adaptasi cacing pipih yang hidup bebas menjadi cacing pipih parasit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cacing pipih mempertahankan homeostasis. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan 3 kelas cacing pipih. Yang keempat, mahasiswa dapat membandingkan ciri-ciri cacing gelang sampai ciri-ciri cacing pipih. Yang kelima, mahasiswa mampu mengenali cacing gelang berdasarkan gerakan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi resiko tertular parasit cacing gelang. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi pentingnya kiolom untuk moluska. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menafsirkan fungsi mantel dan keuntungan adapnya terhadap moluska. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisa pentingnya lendir dan kaki berotot untuk moluska. Yang ke-10, mahasiswa mampu membandingkan cacing tersegmentasi menjadi cacing pipih dan cacing gelang. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengevaluasi pentingnya segmentasi sebagai adaptasi untuk bertahan hidup pada cacing tersegmentasi. Yang ke-12, mahasiswa mampu membedakan fitur dari 3 kelas utama annelida yang membuatnya sangat cocok untuk habitatnya. Selanjutnya kita langsung aja ke materi. Materi yang pertama itu ada keanekaragaman cacing pipih. Ada 3 kelas utama cacing pipih. Yang pertama Turbellaria, yang kedua Trematoda, yang ketiga Cestoda. Kelas Turbellaria terdiri dari cacing pipih yang hidup bebas. Yang pertama itu ada kelas Trematoda. Yang kedua ada kelas Cestoda, terdiri dari parasit cacing pipih. Selanjutnya itu cacing gelang dan rotifera. Yang pertama itu ada cacing gelang, dan yang kedua itu ada rotifera. Struktur tubuh cacing gelang. Yang pertama itu kerangka hidrostatik trikoniosis cacing gelang termasuk dalam filum nematoda dan sering disebut nematoda. Yang kedua, cacing gelang ditemukan di habitat laut dan air tawar dan di darat. Yang ketiga, makan dan pencernaan kebanyakan cacing gelang hidup bebas, tetapi ada juga yang parasit. Yang keempat, respirasi, sirkulasi, ekskresi, dan respon terhadap rangsangan seperti cacing pita. Cacing gelang tidak memiliki organ peredaran darah atau organ pernapasan, dan mereka bergantung pada difusi untuk memindahkan nutrisi dan gas ke seluruh tubuh mereka. Yang kelima, pergerakan cacing gelang memiliki otot yang memanjang sepanjang tubuhnya. Otot-otot ini menyebabkan tubuh mereka bergerak dengan cara meronta-ronta saat satu otot berkontraksi dan yang lain berelaksasi. Yang keenam, reproduksi cacing gelang berproduksi secara seksual. Betina menghasilkan telur, dan jantan yang seringkali lebih kecil dari betina menghasilkan sperma. Fertilasi bersifat internal. Selanjutnya itu keanekaragaman cacing gelang. Yang pertama, cacing gelang Trichinella. Penyakit yang disebut trikonis dapat tertular dengan memakan daging babi dan produk babi mentah atau setengah matang, atau hewan buruan yang terinfeksi larva Trichinella. Yang kedua ada cacing tambang. Infeksi cacing tambang umum terjadi di iklim hangat ketika orang bertelanjang kaki di tanah yang terkontaminasi ketika cacing tambang. Yang ketiga ada cacing Ascarid. Infeksi cacing yang paling umum pada manusia adalah Ascarias yang disebabkan oleh cacing Ascarid. Telur cacing Ascarid ditemukan di tanah di daerah subtropis dan tropis. Mereka memasuki tubuh manusia melalui mulut dan hidup di usus.
Yang keempat ada cacing kremi. Cacing kremi betina yang hidup di usus keluar dari anus dan bertelur di kulit di dekatnya. Ketika kulit digaruk karena gatal akibat aktivitas cacing kremi, telur-telur tersebut dipindahkan ke tangan dan kemudian ke permukaan apapun yang disentuh. Yang kelima, cacing pilaria kaki gajah adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing pilaria, parasit cacing gelang yang hidup di daerah tropis. Yang selanjutnya itu ada rotifera. Rotifera adalah hewan kecil yang panjangnya hanya sekitar 0 sampai 0,1 mm sampai 0,5 mm. Film rotifera artinya pembawa roda, mendapatkan namanya dari cincin silia di sekitar mulut hewan. Fitur dan gerakan rotifera mirip dengan cacing gelang karena mereka memiliki simetri bilateral dan pseudocylindromata dengan usus terbuka di kedua ujungnya. Tidak seperti cacing gelang, rotifera bergerak oleh air melalui struktur seperti roda bersilia. Ujung posteroid rotifera umumnya memiliki jari kaki dan kelenjar yang mengeluarkan bahan perekat yang memungkinkan rotifer menempel pada permukaan air. Sistem organ rotifera. Rotifera makan dan menggunakan silia untuk mengumpulkan protista dan bahan organik ke dalam saluran pencernaan yang lengkap yang meliputi mulut dan anus. Yang selanjutnya itu moluska. Moluska adalah selometa dengan kaki berotot, mantel, dan saluran pencernaan dengan dua bukaan. Selanjutnya itu struktur tubuh moluska. Moluska adalah hewan yang selometa dengan simetri bilateral. Tubuh internal yang lunak, saluran pencernaan dengan dua bukaan, kaki berotot, dan mantel. Mantel adalah selaput yang mengelilingi organ dalam moluska. Pada moluska dengan cangkang, mantel mengeluarkan kalsium karbonat untuk membentuk cangkang moluska lain, termasuk siput dan cumi-cumi, beradaptasi dengan kehidupan tanpa penutup luar yang keras. Reproduksi moluska berproduksi secara seksual. Selanjutnya itu makan dan pencernaan moluska. Banyak moluska memerlukan struktur suara yang disebut radula untuk mengikis makanan ke dalam mulut mereka. Pernapasan moluska. Kebanyakan moluska memiliki struktur pernapasan yang disebut insang. Sirkulasi moluska. Moluska memiliki sistem peredaran darah yang berkembang dengan baik yang mencakup jantung bilik. Kebanyakan moluska memiliki sistem peredaran darah terbuka. Pengeluaran moluska. Kebanyakan moluska membuang limbah metabolisme dari proses seluler melalui struktur yang disebut neprida. Respon terhadap rangsangan. Moluska memiliki sistem saraf yang mengkoordinasikan gerakan dan perilaku mereka. Moluska yang berevolusi lebih tinggi seperti gurita memiliki otak. Selanjutnya yaitu memvisualisasikan gerakan pada moluska. Moluska bergerak dengan berbagai cara. Jenis gerakan yang digunakan seringkali bergantung pada adaptasi unik moluska. Selanjutnya itu gastropoda. Sebuah gastropoda bergerak dengan mengirimkan gelombang kontraksi di sepanjang kaki berototnya. Lapisan lendir melumasi kaki dan membantu mendorong hewan ke depan. Selanjutnya itu Alves bivalvia. Selanjutnya yaitu cephalopoda. Anggota kelas cephalopoda seperti gurita dan cumi-cumi bergerak dengan propulsi jet untuk menghindari predator. Cephalopoda menarik air melalui celah di dinding tubuh, kemudian air dipompa dengan cepat melalui sifon mendorong cephalopoda menjauh dari bahaya. Pergerakan kaki kerang yang berotot memungkinkannya menggali ke dalam pasir basah. Moluska dengan dua cangkang dapat bertepuk tangan untuk semburan singkat berenang cepat. Selanjutnya itu keanekaragaman moluska. Yang pertama itu ada gastropoda. Kelas moluska terbesar adalah gastropoda. Moluska berkaki perut. Bivalvia. Satu kata lambat paling menggambarkan sebagian besar perilaku kelas bivalvia. Moluska bercangkang dua. Bivalvia seperti kerang, remis, tiram, dan kerang. Cephalopoda. Cepat adalah kata yang paling tepat menggambarkan beberapa perilaku kelas cephalopoda. Cephalopoda adalah moluska berkaki kepala, dari kata Yunani cephalo arti kepala dan dari polong artinya kaki, yang meliputi cumi-cumi, gurita, nautilus, bilik, dan stotong. Selanjutnya itu ekologi moluska. Cacing tersegmentasi. Cacing tanah adalah Annelida dan termasuk dalam film Annelida yang dicirikan oleh hewan dengan rencana tubuh yang terdiri dari segmen. Annelida termasuk cacing tanah, cacing laut. Meskipun Annelida memiliki bentuk tubuh silinder yang sama dengan cacing gelang,
Tubuh Annelida dibagi menjadi beberapa segmen. Secara eksternal, segmen terlihat seperti setumpuk koin tebal atau setumpuk donat. Makan dan pencernaan berjalan melalui semua segmen cacing tanah dari mulut ke anus adalah saluran pencernaan tabung di dalam tabung. Selanjutnya itu struktur tubuh cacing tersegmentasi. Yang pertama itu sirkulasi. Tidak seperti kebanyakan moluska, kebanyakan Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup. Oksigen dan nutrisi bergerak ke berbagai bagian tubuh mereka melalui pembuluh darah mereka. Yang kedua, respirasi dan ekskresi. Cacing tanah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui kulit lembab mereka. Beberapa Annelida akuatik memiliki insang untuk pertukaran gas di dalam air. Yang ketiga, respon terhadap rangsangan. Pada kebanyakan Annelida seperti cacing tanah, segmen anterior dimodifikasi untuk merasakan lingkungan. Otak dan tali saraf yang terdiri dari ganglia ditunjukkan pada cacing tanah. Yang keempat, pergerakan. Ketika cacing tanah bergerak, ia mengontraksikan otot-otot melingkar yang mengelilingi setiap segmen. Yang kelima, reproduksi. Annelida dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Kebanyakan Annelida memiliki jenis kelamin yang terpisah, tetapi beberapa seperti cacing tanah dan Aeschylus adalah hermaprodit. Sperma dilewatkan di antara dua cacing di dekat kelenjar yang disebut klitelium. Selanjutnya itu keanekaragaman Annelida. Filum Annelida dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Orchiceta, yaitu contohnya cacing tanah dan kerabatnya. Yang kedua, kelas Polycheta, yaitu cacing bulu dan kerabatnya. Dan yang terakhir itu kelas Hirudinea, yaitu contohnya itu lintah. Cacing tanah dan kerabatnya. Cacing tanah mungkin adalah Annelida yang paling terkenal. Mereka digunakan sebagai umpan untuk memancing dan ditempatkan di tanah kebun. Cacing tanah dapat meramakan masanya sendiri di dalam tanah setiap hari. Cacing tanah menelan tanah untuk mengekstrak nutrisi. Dengan cara ini, cacing tanah menganginkan tanah. Mereka memecah tanah untuk memungkinkan udara dan air bergerak melewatinya. Annelida laut Polychaetes yang termasuk dalam kelas Polycheta terutama adalah hewan laut. Mereka termasuk biris, pteroma, dan funworm. Selanjutnya itu lintah. Lintah pada kelas Hirudinea adalah parasit eksternal dengan tubuh pipih dan biasanya tidak memiliki setai. Di kebanyakan lintah hidup di dalam air tawar dan sungai, tempat mereka menempel pada tubuh inangnya, termasuk ikan, kura-kura, dan manusia. Lintah menempel pada inangnya menggunakan pengisap dengan depan dan belakang. Ketika lintah menggigit, air liurnya mengandung bahan kimia yang bertindak sebagai anestesi. Bahan kimia lain dalam air liur mengurangi pembekakan dan mencegah darah inang dari pembekuan. Selanjutnya terdapat ringkasan pada PPT yang saya buat. Ringkasan yang pertama itu 3 kelas utama cacing pipih adalah Turbelia, Trematoda, dan Cestoda. Moluska dibagi menjadi 3 kelas utama berdasarkan karakteristik yang berbeda. Moluska memiliki 2 ciri tubuh yang tidak dimiliki oleh hewan lain, mantel dan kaki berotot. Cacing gelang seperti cacing pipih memiliki jumlah organ dan sistem yang terbatas. Selanjutnya itu filum Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Orchiceta, contohnya cacing tanah dan kerabatnya, kelas Polycheta, cacing bulu dan kerabatnya, dan kelas Hirudinea, contohnya lintah. Selanjutnya itu dari PPT yang saya telah buat, saya telah menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya itu cacing pipih adalah salah satu hewan pertama yang memiliki simetri bilateral. Cacing pipih adalah acelomata dengan jumlah organ dan sistem yang terbatas. Cacing pipih yang parasit memiliki adaptasi khusus untuk kehidupan parasit. Beberapa cacing pipih hidup bebas dan yang lainnya parasit. Moluska adalah hewan pertama dan proses evolusi yang mengembangkan keolum. Moluska memiliki sistem organ yang lebih berkembang dengan baik daripada cacing gelang dan cacing pipih. Moluska memainkan peran penting dalam ekosistem tempat mereka hidup. Cacing gelang terkait erat dengan cacing pipih, tetapi cacing gelang memiliki adaptasi evolusioner yang terkait dengan usus mereka. Cacing gelang bisa hidup bebas atau parasit. Cacing gelang menyebabkan banyak penyakit pada manusia dan tanaman. Rotifera adalah
Pseudocelomata yang muncul di cabang pohon evolusi yang berbeda dari cacing gelang. Ya, yang di mana di dalam PPT ini saya juga menuliskan daftar pustaka. Daftar pustakanya bisa teman-teman lihat di samping ini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.